Pertandingan berikutnya, Ling Tian melawan Zhao Kun. Ling Tian, kamu dengar gak sih? Aku mau kamu serahin slot pelatihan itu buat Kak Zhao Kun. Lin Yinging. Ngomong apa kamu? Aku ini kakak kandungmu sendiri. Terus kenapa? Kak Zhao Kun itu calon bintang. Dia bakal jadi penari hebat suatu saat nanti. Dia jauh lebih butuh kesempatan ini dibanding kamu. Pokoknya, kamu harus kasih slot itu ke dia. Ibu sekarang lagi terbaring di rumah sakit butuh biaya. Apa kamu gak mikir kalau kita juga butuh kesempatan ini? Aku gak peduli, aku udah ngefans sama Kak Zhao Kun bertahun-tahun. Kali ini, aku harus bantu dia. Ibu sayang banget sama kamu, tapi demi idola. Kamu tega biarin dia sekarat? Kamu punya hati nggak sih? Lagian, aku udah janji sama teman-teman di grup fans. Kalau aku bakal bantu Kak Zhao Kun menang, tanpa harus bertarung. Karena sudah janji, aku harus tepatin. Kalau enggak, mereka bakal ngetawain aku. Lagi pula, Kak Zhao Kun itu kuat banget. Kamu bukan tandingannya. Daripada naik panggung cuma buat malu-maluin, mending menyerah aja. Nasibmu itu emang cuma jadi kacung penyapu lantai di perguruan ini. Cukup, tutup mulutmu. Keluarga kita sudah terlalu memanjakanmu. Biar kamu gak merasa kekurangan sedikit pun. Tapi gak nyangka, kamu malah jadi anak durhaka kayak gini. Dengar ya, pertandingan hari ini, aku gak akan pernah menyerah. Ya sudah, siap-siap aja dipermalukan. Habis-habisan sama Kak Zhao Kun di arena nanti. Dasar sampah. Lin Yinging memang bodoh dan gak tahu diri. Tapi Zhao Kun itu, jurus tapak singanya, sudah mencapai tingkat kelima. Memang sulit dihadapi. Sedangkan jurus macan putihku, saat ini baru mencapai tingkat ketiga. Sistem personifikasi bela diri diaktifkan. Tingkatkan afeksi dengan personifikasi bela diri cantik. Untuk meningkatkan kemahiran jurus tersebut. Bela diri saat ini, jurus macan putih. Wujud, si cantik yang dingin, Bai Ningbing. Usia, 18 tahun. Tinggi, 165 cm. Berat, 49 kg. Tingkat afeksi saat ini, 30 poin. Namun, di balik sifat dinginnya, Bai Ningbing sebenarnya sangat mendambakan kehangatan. Kontak terdeteksi. Mulai pemanggilan. Akhirnya, sistemku aktif juga. Makin cinta, makin kuat, jadi latihan bela diri. Sama saja kayak pacaran, panggil sekarang, kau. Jadi kau adalah wujud dari teknik tinju harimau putihku. Benar, Tuan. Anda bisa memanggilku Bai Ningbing. Kau memanggilku Tuan. Aku adalah perwujudan dari teknik tinju yang Anda pelajari. Tentu saja, Anda adalah tuanku. Bukan saatnya memikirkan itu sekarang. Pertarungan melawan Zhao Kun sudah di depan mata. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Tadi sistem bilang, si cantik yang dingin ini sebenarnya sangat mendambakan sentuhan fisik, kan? Ehem. Anu, Ningbing, boleh tidak? Kalau kita pegangan tangan sebentar. Kenapa? Aku kan tuanmu. Masa permintaan sekecil ini tidak bisa kau penuhi? Tapi, Tuan, apa yang Anda lakukan? Tanganmu dingin sekali. Sini, biar kuhangatkan. Tingkat kesukaan Bai Ningbing meningkat jadi 50 poin, kultivasi tinju harimau putih. Naik ke tingkat kelima. Cuma pegangan tangan saja sudah sampai tingkat 5. Teknik tinjuku ini sensitif sekali, ya? Sini, berikan tangan yang satunya lagi. Biar kuhangatkan juga. Tingkat kesukaan Bai Ningbing naik ke 70 poin. Kultivasi tinju harimau putih naik ke tingkat 7. Gila, sudah tingkat 7 saja. Naik level begini rasanya mantap sekali. Oh iya, sepertinya tubuhmu juga terasa agak dingin. Aku tidak apa-apa. Tuan, Anda hangat sekali. Hangat? Ya, kalau begitu, peluk yang erat. Tingkat kesukaan Bai Ningbing mencapai 100 poin. Kultivasi tinju harimau putih mencapai tahap sempurna. Tingkatkan lagi untuk mengevolusi teknik bela diri. Bisa berevolusi lagi, kalau aku menciumnya, bakal jadi apa ya? Pertandingan akan segera dimulai, kepada peserta Ling Tian dan peserta Zhao Kun, harap segera naik ke arena. Aku harus kembali sekarang. Aku harus membantu Tuan bertarung. Tinju harimau putih tahap sempurna. Ini sudah lebih dari cukup. Ayo, pertandingannya sudah mau mulai. Zhao Kun pasti menang. Kira-kira, si pecundang Ling Tian itu bisa bertahan. Berapa ronde yang melawan Kak Zhao Kun? Paling cuma 10 ronde saja. 10 ronde?
jangan bercanda. Menurutku sih, Ling Tian paling cuma bisa bertahan 3 ronde saja. Gimana menurutmu, Yinging? 1 ronde. Hah, kamu sebegitu tidak percayanya pada kakakmu sendiri. Kak Zhao Kun, jangan beri ampun. Hancurkan sampah sombong ini dalam 1 ronde. Sampai dia cacat permanen. Ling Tian, lihat adik kandungmu di bawah sana. Gimana rasanya melihat dia malah menyemangatiku? Biasa saja. Rasanya seperti mendengar gonggongan anjing. Sok hebat. Bahkan adikmu sendiri tidak sudi mendukungmu. Pasti kau sudah putus asa dan ingin mati, kan? Mau tanding atau tidak? Kalau takut, pergi sana. Sudah tidak sabar ingin mati. Ya, baiklah. Akan kukabulkan permintaanmu. Ini. Aura singa, luar biasa. Ini pasti kekuatan tinju jantung beruang tingkat 6. Kak Zhao Kun, sejak kapan tinju singamu? Mencapai tingkat 6, hebat sekali. Tentu saja. Kak Zhao Kun itu, calon bintang bela diri masa depan. Sampah seperti Ling Tian. Sama sekali tidak pantas berdiri. Di atas panggung yang sama dengannya. Biar kuhancurkan kau dulu. Lalu setelah itu, aku akan bermain dengan adikmu. Ini adalah babak penentuan untuk kuota pelatihan intensif. Sekarang, pertandingan dimulai. Mau menghancurkanku? Coba saja kalau bisa. Ibu sedang butuh istirahat total. Dia tidak boleh mendapat tekanan sedikit pun. Beraninya pengkhianat ini menggunakan ibu untuk mengancamku. Baik, aku terima tantangannya. Bagus. Janji lisan dalam duel bela diri. Memiliki kekuatan hukum yang sah. Sampai jumpa di tempat pelatihan. Kak Huang Yaoqing itu masuk. 100 besar jenius bela diri tingkat SMA nasional. Ling Tian, tamat riwayatmu. Baru saja membereskan Zhao Kun, sekarang muncul Huang Yaoqing. Sebagai seorang jenius bela diri yang sesungguhnya, kekuatannya saat ini jauh di atasku. Jika aku ingin menang, aku harus meningkatkan kekuatanku lebih jauh lagi. Hei, Ningbing, keluar sebentar. Ada sesuatu yang ingin kupinta darimu. Senjata tinju macan putih milikmu. Masih membeku dan kaku. Sepertinya dia masih merasa malu. Mana ada teknik bela diri yang pemalu, kalau begini. Terpaksa aku harus mencoba mempelajari teknik lain dulu. Ini kitab rahasia tingkat menengah yang baru kupinjam. Dengan menghabiskan seluruh poin kreditku. Bahkan belum sempat kupelajari. Apa teknik yang belum dikuasai? Bisa langsung dipanggil? Baiklah. Summon. Hei, kau, untuk apa memanggilku keluar? Kasar sekali, bukankah aku ini tuannya? Apa karena tingkat kesukaannya masih 0? Malah melamun, kalau tidak ada urusan. Aku akan kembali. Tunggu, Anu. Apa kau mau kupijat? Hah, bicara omong kosong apa kau? Aku tidak sudi dipijat olehmu. Mau atau tidak, sini, berbaringlah. Macan yang besar sekali. Makhluk apa itu? Itu. Roh Dewa Macan. Bagaimana mungkin? Bukankah itu tinju macan putih? Tingkat sempurna. Lin Tian. Mencapai tingkat sempurna. Mustahil. Kak Zhao Kun, jangan takut. Itu pasti cuma ilusi untuk menggertak saja. Benar, pasti cuma ilusi. Bahkan guru di sekolah pun. Jarang ada yang bisa mencapai tingkat sempurna. Sampah sepertimu mau menakutiku. Dengan roh Dewa Macan, jangan bercanda. Hancurlah.
Lin Tian menang, cuma satu serangan. Satu serangan langsung membuat Xiao Kun berlutut. Bah, bagaimana bisa begini? Guru, bukankah sudah waktunya mengumumkan hasil? Pemenang pertandingan ini adalah Lin Tian. Lin Tian berhak mendapatkan slot terakhir untuk pelatihan ini. Ini cuma tanding sekolah. Tapi kau tega melukai Kak Zhao Kun. Separah ini, kau keterlaluan. Benar, Lin Tian, kau benar-benar licik. Saat Zhao Kun bilang ingin menghancurkanku, kenapa kalian tidak bilang dia licik? Keluarga Zhao itu bangsawan terpandang. Kau benar-benar berpikir setelah menghajarnya sampai begini. Keluarga Zhao akan melepaskanmu begitu saja. Urusanku dengan mereka bukan urusanmu. Minggir. Siapa dia? Tampan sekali, bahkan jauh lebih keren dari Zhao Kun. Dia itu kapten dari Star Youth Team, Huang Yaoqing. Dia itu bintang besar. Bukan cuma modal tampang dan nama besar. Kemampuannya adalah salah satu yang terkuat di antara seluruh siswa SMA senasional. Kak Zhao Kun itu adalah anggota cadangan Star Youth Team. Kapten Huang pasti datang untuk membalaskan ketidakadilan yang menimpa Kak Zhao Kun. Lin Tian, tamat riwayatmu. Kita ini teman satu sekolah, tapi kau tega sekali bertindak sekejam itu. Kau sudah keterlaluan. Jangan sombong dulu. Aku juga akan ikut dalam pelatihan nasional nanti. Bagaimana kalau kita bertanding secara resmi? Maaf, aku tidak tertarik. Lin Tian, kau tidak punya pilihan lain. Kau harus menerima tantangan Kak Huang Yaoqing. Atau aku akan membuat keributan di ruang rawat ibu. Bisa tidak kau berbaring saja? Dasar mesum, jauh-jauh dariku. Aku cuma ingin memijatmu, tahu? Kenapa reaksimu begitu? Hei, kau kenapa? Bukan urusanmu, dasar mesum. Kakimu terkilir, biar ku kompres dengan es sebentar. Tidak perlu, luka sekecil ini bisa sembuh sendiri dengan cepat. Jika kau tidak ingin latihan dan pertandinganmu terganggu. Saranku, sebaiknya kau menurut saja. Biarkan aku meredakan bengkaknya. Bagaimana? Sudah merasa lebih baik? Iya. Sistem, kesukaan Mo Yuan meningkat menjadi 10. Kultivasi teknik tubuh Mo Yan Cui meningkat ke tahap pemula, ketahanan fisik meningkat sedikit. Terima kasih, Kak Lin Tian. Cepat sekali dia mengubah panggilannya. Begitu poin kesukaan dasarnya sudah didapat. Langkah selanjutnya pasti akan jauh lebih mudah. Sama-sama. Tapi hanya dengan kompres es, cederamu tidak akan sembuh secepat itu. Sini, biar ku pijat sebentar lagi. Sistem, kesukaan Mo Yuan meningkat menjadi 30. Teknik tubuh Mo Yan Cui meningkat ke tingkat 3, ketahanan fisik meningkat pesat. Bagus. Kalau terus begini, teknik tubuh karang hitamku bakal segera mencapai tahap sempurna. Kamu ngapain? Bukannya tadi cuma pijat pergelangan kaki. Ini buat melancarkan aliran meridian di betis kamu. Biar pemulihan kakinya makin cepat. Oh, gitu ya? Tentu saja. Wah, rasanya nyaman banget. Kesukaan Mo Yuan meningkat jadi 60. Teknik tubuh karang hitam naik ke tingkat 6. Ketahanan fisik meningkat drastis. Bagus, sedikit lagi sampai ke puncaknya. Anu, Kak Lin Tian. Bahuku juga kerasa pegal. Boleh tolong pijatin sebentar? Boleh, sini. Kesukaan Mo Yuan mencapai 100. Teknik tubuh karang hitam mencapai tahap sempurna. Ketahanan fisik meningkat luar biasa. Tingkatkan kesukaan lebih lanjut, untuk membuka skill tingkat 5. Berhasil. Sudah cukup, Kak Lin Tian. Makasih ya, badanku rasanya enteng banget sekarang. Yakin? Gak mau dipijat bagian lain? Gak usah, aku harus balik latihan sekarang. Dari tahap penempaan kulit, ke pemurnian darah. Lalu ke tahap patah tulang. Teknik tubuh karang hitam ini akhirnya mencapai tahap sempurna. Fisikku langsung melompati 3 ranah sekaligus. Dengan teknik yang sudah sempurna ini, pertahananku sekarang benar-benar mengerikan. Bahkan lawan di ranah patah tulang sekalipun pasti bakal kesulitan menembus pertahananku. Energi fisikku meningkat, tapi perutku jadi keroncongan. Lapar banget. Cari makan dulu deh.
Bocah, berani-beraninya keluyuran setelah bikin tuan muda kami luka. Nyali lo gede juga ya. Walah, ternyata cuma anjing peliharaan keluarga Zhao. Masih bisa sombong? Hah, bagus. Tadinya tuan muda cuma nyuruh gue patahin kedua kaki lo. Tapi sekarang gue berubah pikiran. Bukan cuma kaki. Tangan lo juga bakal gue bikin hancur. Rasakan ini, pedang pemburu petir. Pelindung karang hitam. Gak mungkin. Kapten itu pendekar ranah pemurnian darah. Harusnya bocah sampah ini sudah mati kena serangan tadi. Bocah. Trik kotor apa yang lo pakai? Trik kotor? Gue nggak pakai trik apa-apa kok. Lo nya aja yang terlalu lemah. Apa? Kapten. Dikalahkan bocah ini. Cuma dengan satu pukulan. Dia mengalahkan kapten dengan satu pukulan. Selanjutnya. Giliran kalian. Jangan, ampun, kami menyerah, kami menyerah. Ini kan. Senjata milik anjing peliharaan. Keluarga Zhao tadi. Sepertinya benda ini terjatuh dari tubuhnya. Jauh-jauh datang ke sini cuma untuk dipukuli. Malah memberiku buku skill gratis. Baik sekali orang itu. Mendeteksi senjata yang bisa dipersonifikasi teknik pedang guntur. Dapat diubah menjadi CEO wanita, Lei Qingyin. Usia, 22 tahun. Tinggi badan, 177 cm. Berat badan, 63 kg. Tingkat kesukaan saat ini, 0. Peringatan. CEO Lei Qingyin tampak sangat membenci pria. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, dia mendambakan. Ditaklukkan oleh kekuatan pria. Perhatian. Lei Qingyin memiliki sifat agresif yang kuat. Terhadap pria dan kekuatannya sangat besar. Harap berhati-hati saat memanggilnya. Wah, ternyata ini skill tingkat tinggi level 5. Untung besar aku, dengan tinju macan putih. Dan teknik tubuh karang hitam yang sudah mencapai tahap sempurna. Kekuatanku saat ini sudah sangat luar biasa. Menghadapi CEO dari teknik pedang guntur ini. Harusnya bukan masalah besar. Muncullah. CEO Lei Qingyin. Satu lagi pria kotor yang menjijikan. Mati kau. C. Cepat sekali. Hantaman Dewa Macan. Bahkan dengan kekuatan fisik tahap penghancur tulang. Hantaman Dewa Macanku sama sekali tidak mempan. Matilah kau, pria brengsek. Cepat, batalkan pemanggilannya. Sistem pertahanan diaktifkan. Proses pembatalan sedang berjalan. Hah. Sial, menakutkan sekali. Kupikir aku bakal mati beneran tadi. Kalau sampai mati di tangan juru sendiri, itu benar-benar akan jadi akhir yang konyol. Ternyata personifikasi dari teknik tingkat tinggi. Jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Lebih baik aku tingkatkan kekuatanku dulu. Baru mencoba menantangnya lagi nanti. Kalian dengar tidak? Kemarin Ling Tian menghajar Zhao Kun cuma sekali pukul. Bahkan dia menantang Huang Yaoqing dari Star Youth Squad. Apa dia sudah gila? Itu sih namanya cari mati. Huang Yaoqing itu kan jenius bela diri tingkat nasional. Apalagi ku dengar Star Youth Squad sudah mulai bergerak. Dia bergabung dengan grup Xingwu. Xingwu. Grup tari terbesar di dunia. Mentang-mentang punya pengaruh besar di dunia tari. Mereka bertindak semena-mena seolah hukum tak ada. Benar. Setiap tahun, ribuan nyawa orang tak berdosa melayang di tangan mereka. Dulu. Ayah juga menjadi korban kebiadaban grup itu. Sampai sekarang rimbanya tak diketahui. Bahkan penyakit ibu pun ada sangkut pautnya dengan mereka. Bagiku yang dulu,
Grup Xingwu adalah raksasa yang terlalu besar, mustahil untuk dilawan. Tapi sekarang, berbeda. Akhirnya sampai juga. Pusat Pelatihan Nasional, tempat berkumpulnya para penari SMA, paling berbakat di seluruh negeri. Setelah menjalani pelatihan selama 2 bulan, penari terbaik yang terpilih akan mewakili negeri ini di Liga Tari Global kategori remaja. Jika berhasil mengukir prestasi di kancah dunia, negara akan memberikan dukungan penuh dan sumber daya yang melimpah. Semuanya, berjuanglah. Wah, lihat, bukankah itu Van Hause? Dari Stariut, ganteng banget. Rasanya aku mau pingsan melihatnya. Ada Huang Yaoqing dan Van Hause juga. Beruntung sekali aku bisa ikut pelatihan tahun ini. Van Hause. Dia adalah idola favorit Lin Yingning, selain si brengsek Zhao Kun. Dulu, demi mendukung popularitasnya, Yingning bahkan tega memakai uang pengobatan ibu, hanya untuk memborong minuman yang diiklankan orang itu. Setelah dibeli pun tidak diminum. Malah dibuang begitu saja. Benar-benar sia-sia. Hei, bocah. Jadi kau yang namanya Lin Tian. Kau kan yang sudah menghajar Zhao Kun. Sampai dia tersingkir. Iya. Memangnya kenapa? Ternyata kata kapten benar, kau memang sombong. Sayangnya, kau cari gara-gara dengan orang yang salah. Sial, gerakannya cepat sekali. Van Hause itu penari tingkat puncak. Tapi kenapa dia bisa dilumpuhkan dalam sekejap? Siapa? Siapa sebenarnya orang ini? Sepertinya, kaulah yang salah memilih lawan. Kau sudah melukai calon anggotaku, dan sekarang mematahkan lengan anggota resmiku. Kau bosan hidup. Jadi, maksudmu tadi, telapak tanganmu itu memang seputih ini. Tuan, apa-apaan ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak mengintip? Kak Ling Tian. Dasar mesum, benar-benar cabul. Padahal pintunya terbuka sendiri kena angin, aku cuma mau tutup pintunya kok. Sudahlah tuan, jangan ganggu kami lagi. Ya sudah, mending aku jalan-jalan keluar saja. Aku ini seorang penari, tapi malah terusir dari kamar gara-gara tarianku sendiri. Tahu begini, harusnya aku lebih tegas tadi. Cari-cari alasan biar bisa tetap di dalam. Sistem, tingkat kesukaan Bai Mingbing melampaui batas 100 poin. Teknik bela diri tingkat B, metode tulang putih, telah berevolusi. Menjadi teknik tingkat tinggi, 9 roh macan. Tingkat kesukaan Mo Yuanren melampaui batas 100 poin. Teknik bela diri tingkat menengah, teknik tubuh karang hitam, telah berevolusi menjadi teknik tingkat tinggi, teknik tempat tubuh baja hitam. Kedua teknik bela diri ini sekarang sudah mencapai tingkat tinggi. Tak hanya itu, kekuatan fisikku pun meningkat pesat. Berhasil menembus dari ranah patah tulang ke ranah nadi mutiara. Dengan kekuatan sedahsyat ini, bahkan sosok seperti Huang Yaoqing pun bukan lagi ancaman bagiku. Wai, kau yang namanya Lin Tian, kan? Tuan muda ini punya sesuatu untukmu. Teknik tingkat tinggi hasil evolusi ini. Teknik tempat tubuh baja hitam, benar-benar mengerikan kekuatannya. Harusnya kau tanya dirimu sendiri, kenapa kau lembek sekali? Kebanyakan main perempuannya, masih muda sudah loyo. Ini. 发现可量化武技高阶摄影部，可量化为女明星景熙，年龄21，身高178厘米，体重56千克，当前好感度0。提示：
Satu lagi kitab rahasia bela diri tingkat tinggi. Dan ini adalah teknik pergerakan yang sangat langka. Sudah, hentikan, aku menyerah, kawan. Begitu saja sudah menyerah. Lagi pula, tujuanku ke sini bukan untuk bertarung, tapi untuk memberikan sesuatu padamu. Kitab rahasia inilah yang ingin kuberikan. Memberikan kitab ini padaku, kenapa? Bukankah kau akan bertarung melawan Huang Yaoqing? Langkah penyelaras, ini adalah teknik pergerakan yang dia gunakan. Sekaligus salah satu kartu as miliknya. Asalkan kau memahami cara kerja dan pola. Dari langkah penyelaras ini, peluang menangmu pasti akan meningkat drastis. Bukankah kau dan Huang Yaoqing itu rekan? Satu tim, kenapa kau malah membantuku? Huang Yaoqing itu sudah terlalu lama menindasku. Selama dia masih ada, baik di dunia persilatan maupun di mata media hiburan, semua mata pasti akan tertuju padanya. Aku gak bakal pernah bisa bersinar kalau ada dia. Makanya, aku mau dia kalah di tanganmu. Biar dia malu di depan semua orang. Terlepas dari omongannya benar atau enggak. Setidaknya teknik ini sudah terverifikasi oleh sistem. Jadi, menurutmu, kalau aku melawan Huang Yaoqing sekarang, berapa peluang menangku? Sulit untuk diprediksi. Soalnya baru beberapa jam yang lalu, si monster itu berhasil melakukan terobosan lagi. Huang Yaoqing ini benar-benar jenius bela diri. Kemampuannya memang luar biasa. Dengan teknik tubuh karang tingkat sempurna. Untuk memperkuat fisikku. Ternyata aku masih sulit untuk mengungguli kekuatannya. Bocah ini kenapa sih? Padahal baru kemarin aku lihat. Kultivasinya masih di tingkat dasar. Kenapa hanya dalam semalam? Fisiknya bisa jadi sekuat ini. Dia bahkan bisa mengimbangi kekuatanku. Dan malah melukai dua anggotaku. Lintian, apa kau memang hobi cari masalah? Semua orang juga lihat sendiri. Dia duluan yang mulai memprovokasi. Aku cuma membela diri saja. Apanya yang memprovokasi? Jelas-jelas dia yang berbuat semena-mena. Lihat Zeze kami sampai luka begini. Kapten Huang, kau harus menuntut keadilan demi Zeze. Murid gak beradab seperti dia harusnya diusir dari camp pelatihan ini. Jangan sampai mengotori pandangan kami. Dasar sekumpulan wanita bodoh. Ngomong sama mereka cuma buang-buang waktu saja. Kau belum lupa soal tantangan duel kita, kan? Lebih cepat lebih baik. Gimana kalau kita duel besok saja? Besok arena di camp ini sudah mulai bisa digunakan. Terserah. Kalau kau mau tarung, aku layani. Karena kau begitu percaya diri. Gimana kalau kita pasang taruhan? Taruhan apa? Kalau kau kalah, kau harus berlutut dan minta maaf pada Zhao Kun dan Fen Haoze di depan umum. Lalu, kalau kau yang kalah, keluarga Huangku adalah klan bela diri ternama. Kalau aku kalah, aku akan berikan satu kitab teknik bela diri tingkat tinggi untukmu. Teknik tingkat tinggi, lebih hebat dari. Teknikku harus jauh lebih hebat lagi. Oke, sepakat. Besok aku harus berhadapan dengan Huang Yaoqing. Tapi rasanya kekuatanku saat ini masih belum cukup meyakinkan. Si Xiao cantik dari teknik pedang halilintar itu. Untuk saat ini, aku masih belum bisa mengalahkannya. Sulit sekali menaklukkan si primadona dingin itu. Ditambah lagi afeksi si atlet berkulit eksotis itu. Juga tidak kunjung naik. Sial, aku harus bagaimana? Ah, benar juga, si primadona kampus itu ingin kontak fisik. Tapi dia terlalu malu kalau harus bersentuhan dengan pria. Itu sebabnya dia tidak mau melangkah lebih jauh denganku. Sedangkan si atlet butuh pijatan. Tapi dia juga sangat pemalu. Dia tidak mau bagian sensitifnya disentuh lawan jenis. Kalau begitu, gimana kalau si primadona saja yang memijat si atlet? Masalah beres, kan, pokoknya. Kamar ini kuserahkan pada kalian berdua. Kalian bisa bebas bersentuhan dan pijat-pijatan di sini. Karena Tuan sudah memintanya begitu. Ya. Baiklah kalau begitu. Kak Lintian, awas ya kalau berani mengintip. Tenang saja, aku bukan orang mesum yang suka mengintip. Kak Ningping. Di situ. Jangan, Yuan-Yuan, nggak nyangka ya. Kulitmu ternyata mulus juga. Cuma intip sedikit. Harusnya nggak apa-apa, kan? Wai, kau yang namanya Lintian, kan? Tuan muda ini punya sesuatu buatmu. Orang ini, Xiao Jinhe, salah satu anggota Star Youth Group. Si jenius bela diri yang kekuatannya cuma beda tipis dari Huang Yaoqing. Dulu, gara-gara Lin Yingning nekat menyelinap. Hanya untuk menonton konsernya. Dia sampai menghilang selama 3 hari penuh. Hal itu membuat penyakit ibuku semakin parah. Kalian para, trainee, bela diri ini.
Kenapa hobi sekali mengganggu seperti lalat? Sih, satu tumbang, muncul lagi yang baru. Lalat, hei bocah, jaga mulutmu itu. Kau, mau apa kau? Pakai nanya lagi. Aku kesini memang mau cari ribut, jadi mending kita langsung mulai saja. Tunggu, dengerin dulu. Gak sudi, berlutut kau. Setelah berevolusi jadi teknik tingkat tinggi, tinju 9 harimau ini, kekuatannya benar-benar luar biasa. Kau berniat membunuhku? Ya, kalau aku mau membunuhmu, kau sudah jadi mayat dari tadi. Gerakanku jauh lebih cepat dari Huang Yaoqing. Kalau aku mau nyawamu, kau juga nggak bakal bisa nahan ini. Oh ya, masa sih? Keras, keras banget. Gak nyangka Huang Yaoqing juga berhasil tembus. Jenius bela diri tingkat nasional emang beda kelas. Lawan Huang Yaoqing yang sama-sama di ranah heavy pulse. Kayaknya bakal sulit kalau cuma segini. Aku harus ningkatin kekuatanku lagi. Jadi ini teknik bela diri Huang Yaoqing. Langkah bayangan Shunying Step. Senjata terdeteksi, personifikasi tersedia. Klub fotografi tingkat tinggi bisa diubah menjadi selebriti, Jin 11. Selebriti Jin 11, ya. Mari kita lihat apa dia bisa bantu aku. Dek, manggil kakak, ada apa nih? Katanya kakak mau latihan yoga ya? Boleh aku bantu. Badanmu kelihatan kekar juga ya. Tapi, gimana soal kelenturannya? Tenang aja, aku lentur banget kok. Katanya kamu hebat. Baru kakak tekan dikit aja udah nggak tahan. Siapa bilang nggak tahan? Aku cuma. Peregangan ini rasanya enak banget. Enak? Kalau gitu kakak lanjutin ya. Demi jadi kuat. Ya Tuhan. Oke, pemanasannya udah cukup. Sekarang kita mulai yang beneran. Akhirnya selesai juga. Waktunya mulai yang serius. Kamu. Udah siap? Siap. Gerakan pertama, Jumping Jacks. Wah, lompatannya mantap banget. Mikirin apa sih? Mukamu merah banget. Fokus dong. Afinitas Jin 11 naik ke level 30. Teknik Shunying Step naik ke tingkat 3. Kecepatan meningkat pesat. Oke, gerakan selanjutnya, cium lutut. Posisi ini. Lekukannya gila banget. SIP, sekarang gerakan terakhir. Kita harus kerja sama. Kamu berbaring di bawah, angkat tangan sama kakimu. Kakak di atasmu, telapak tangan dan kaki kita saling nempel. Kakak bakal tumpuin semua berat badan ke kamu. Akhirnya ada gerakan yoga yang normalan dikit. Kamu gak apa-apa. Jangan bangun dulu. Sebenarnya, posisi kayak gini juga termasuk yoga loh. Teknik pergerakan tingkat tinggi. Akhirnya mencapai tahap sempurna.
Oke, latihan hari ini sudah cukup. Kakak balik duluan, ya. Berkat teknik pergerakan tingkat sempurna ini, kecepatanku benar-benar secepat kilat. Sekarang, untuk menghadapi Huang Yaoqing di arena besok, seharusnya tidak akan ada masalah lagi. Bukannya camp pelatihan ini tempat rahasia. Kenapa malah ramai begini? Ini pasti ulah grup Xinwu. Demi menaikkan pamor Huang Yaoqing, grup Xinwu sengaja membocorkan lokasi pelatihan ini ke internet. Sekarang antek-antek mereka sudah menyusup ke berbagai lapisan negara ini. Kalau dibiarkan terus bertindak semena-mena, negara ini bisa hancur di tangan mereka. Apa dia akhirnya sadar dan datang untuk mendukungku? Dasar sampah, akhirnya hari ini datang juga. Aku sudah tidak sabar melihat Kak Huang Yaoqing menghajarmu sampai babak belur, bahkan sampai cacat. Lin Yingning, apa maumu sebenarnya? Aku ini kakak kandungmu, yang menjagamu sejak kecil, hanya demi idola. Kamu tega menyumpahi kakakmu sendiri sampai cacat. Kakak kandung, sampah tetap saja sampah. Mati saja kau di arena itu. Kalau kau mati, ibu tidak akan ada yang mengurus, dan pasti akan mati juga. Saat itu tiba, semua harta rumah akan jadi milikku sendiri. Semua uangnya akan kupakai untuk mendukung Kak Zhao Kun dan Kak Huang Yaoqing. Lin Yingning, kau. Kepada kedua petarung, Lin Tian dan Huang Yaoqing, silakan naik ke arena. Bocah, kau beruntung sekali. Hari ini ada ratusan media yang datang ke lokasi pelatihan ini. Bisa bertarung melawanku. Huang Yaoqing, di bawah sorotan publik. Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Tentu saja, saat kau kalah nanti, bersujud dan minta maaf di depan seluruh rakyat. Itu juga akan jadi penghinaan terbesar bagimu. Kalau kau kalah, jangan lupakan janji tentang rahasia bela diri itu. Aku tidak akan lupa. Kapten Yao, menurutmu, seberapa besar peluang Lin Tian melawan Huang Yaoqing? Entahlah. Nama Lin Tian ini masih sangat asing. Aku belum benar-benar memahami kemampuannya. Memang benar, sebelumnya dia berhasil mengalahkan Fen Haoze, yang merupakan salah satu talenta berbakat di Star Youth. Tapi membandingkan Fen Haoze dengan Huang Yaoqing, itu adalah dua level yang sangat berbeda. Huang Yaoqing adalah seorang jenius sejati, seorang maestro tari tingkat atas. Apalagi dia lahir dari keluarga penari legendaris. Teknik yang dia kuasai semuanya berada di level tertinggi. Menurutku, mustahil bagi Lin Tian untuk memenangkan duel ini. Bukankah itu sudah jelas, Kapten Yao? Kami adalah orang-orang dari grup Star Dance. Dan Huang Yaoqing adalah aset berharga yang kami pilih dan latih secara khusus. Di masa depan, dia punya potensi besar untuk menjadi penari bintang 9 peringkat S. Jika anjing liar, yang entah datang dari mana, bisa mengalahkan Huang Yaoqing begitu saja, maka mata para petinggi grup Star Dance kami pasti sudah buta, bukan? Kau pikir grup Star Dance MU itu tak terkalahkan? Hah? Jangan lupa, ini adalah wilayah kerajaan Yan. Dan Lin Tian adalah murid kebanggaan bangsa kami. Sekali lagi kau menghinanya, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Mengancamku tidak akan mengubah apapun. Tunggu saja sampai murid kebanggaanmu itu dihajar habis-habisan oleh didikan kami. Saat itulah kau baru akan tutup mulut. Pertarungan antara Lin Tian melawan Huang Yaoqing. Dimulai. 5 detik. Akan kuhabisi kau dalam 5 detik. Tinjuan siang. Hanya segini kemampuanmu. Sial, trik apa yang sebenarnya dia gunakan? Kenapa dia bisa menjadi sekuat ini?
Luar biasa. Tinjuan siang yang legendaris itu, bisa dia tangkis dengan begitu mudahnya. Sepertinya kita benar-benar meremehkan bocah ini. Mungkin saja dia punya peluang untuk menang. Jangan terburu-buru, pertunjukan aslinya baru saja dimulai. Bocah. Sepertinya aku tidak bisa lagi bermain-main denganmu. 9 matahari. Teknik pengeras tubuh, perlindungan. Teknik rahasia, tebasan pemutus bulan. Kau hanya punya kemampuan sejauh ini. Bagaimana mungkin? Dia menahan tebasan pemutus bulanku secara telak, tapi tidak terluka sedikit pun. Kak Huang Yaoqing, cepat habisi Ling Tian untukku. Pertahanan yang luar biasa kuat. Sebenarnya teknik pertahanan apa yang dipelajari Ling Tian ini? Setidaknya, ini pasti teknik pertahanan tingkat Great Perfection. Baru bisa menghasilkan daya tahan sekuat itu. Pertahanan kuat memangnya kenapa? Cuma cangkang keras. Ujung-ujungnya kau hanya akan jadi samsak tinju pasif. Melihat situasi sekarang, sepertinya Huang Yaoqing akan segera mengeluarkan jurus itu. Benar-benar tak disangka. Aku sampai di pojokan sejauh ini. Oleh bocah ingusan tak dikenal sepertimu. Lihat, itu, langkah bayangan instan. Dengan memadukan langkah kaki dan teknik pernapasan khusus, dia menciptakan bayangan untuk membantunya bertarung. Ini adalah teknik bela diri tingkat tinggi yang sangat mematikan. Jika bicara soal kekuatan teknik, jurus ini bahkan tidak kalah dari teknik tingkat puncak lainnya. Bisa memadatkan bayangan. Ini setidaknya efek dari langkah bayangan instan tingkat ke-7. Tingkat kesulitan teknik ini sangatlah tinggi. Tak kusangka di usia semuda ini, Huang Yaoqing sudah bisa menguasai teknik serumit ini, hingga mencapai tingkat ke-7. Benar-benar pemuda yang mengerikan. Lin Tian. Dia dalam bahaya. Sudahlah, waktuku tidak banyak. Mari kita akhiri ini. Langkah bayangan instan, ya, aku juga bisa. Ini langkah bayangan instan tahap, Great Perfection. Mustahil. Ini benar-benar tahap kesempurnaan tertinggi. Lin Tian juga menguasai langkah bayangan instan. Bahkan levelnya jauh melampaui Huang Yaoqing. Bagaimana mungkin? Kau benar, waktunya sudah hampir habis. Saatnya mengakhiri semua ini. Pertandingan ini dimenangkan oleh Lin Tian. Lin Tian menang, kenapa? Bagaimana bisa jadi begini? Menang? Dia benar-benar menang. Lin Tian ini. Dia terlalu hebat. Di antara rakyat jelata kerajaan Great Tian kita, ternyata masih ada jenius berbakat seperti dia. Sungguh, langit tidak membiarkan Great Tian hancur begitu saja. Taruhan dalam duel bela diri punya kekuatan hukum yang sah. Jangan lupa serahkan teknik tingkat puncak itu ke tanganku. Lin Tian, kau sampah, kau. Beraninya kau. Beraninya kau memukulku. Kau. Dasar bajingan. Aku ini adik kandungmu sendiri. Mulai hari ini, hubungan kita putus. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Putus? Putus hubungan. Lin Tian, apa kau sudah gila? Kau benar-benar mau memutuskan hubungan denganku. Orang sepertimu yang tak tahu diri dan tak punya hati. Kalau aku tidak menjauh darimu, barulah aku gila. Lin Tian, kau benar-benar bajingan. Bagus,
Putus saja kalau itu maumu. Lagi pula, aku masih punya kakak-kakak dari Star Youth. Kakak Huang Yaoqing. Menjauh sana, tidak lihat Tuan Muda Huang sedang terluka. Kak Fen Haoze. Gadis liar dari mana ini? Pergi jauh-jauh dariku. Kenapa begini? Padahal di internet, semuanya terasa sangat baik. Padahal kakak-kakak Star Youth pernah membalas komentarku. Kesabaranku sudah habis. Menghadapi si bodoh ini. Mulai sekarang, biarkan saja dia hancur dengan sendirinya. Siapa kalian? Ada urusan apa mencariku? Bocah, kau sudah melukai aset berharga milik grup Xingwu kami. Kau pikir masalah ini akan selesai begitu saja? Grup Xingwu. Merekalah yang membuat ibuku sakit parah dan membuat ayahku menghilang. Bocah, kau sudah melukai aset berharga milik grup Xingwu kami. Kau pikir masalah ini akan selesai begitu saja? Apa maumu? Aku beri kau dua pilihan. Pertama, bergabunglah dengan grup Xingwu. Tanda tangani kontrak mati, dan mengabdilah pada kami. Anggap saja itu penebusan dosamu. Sedangkan yang kedua, percayalah padaku. Kau tidak akan mau tahu apa konsekuensi jika memilih pilihan kedua itu. Grup Xingwu, pembawa petaka bagi negara, menindas rakyat, membantai orang tak bersalah. Kau ingin aku mengabdi pada kalian? Mimpi saja, dasar tak tahu mati. Di tanah Gretian ini, berani menyentuh murid kami, kaulah yang cari mati. Nah, tenanglah. Selama kau berada di wilayah Gretian, tak akan ada yang bisa menyentuhmu seujung kuku pun. Ini, senior dari Departemen Militer Gretian. Nikmatilah selagi bisa. Negara Gretian kalian ini hanya punya sedikit waktu tersisa. Ayo pergi. Kapten, mereka sudah berani menyerang murid kita. Apa kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Waktunya belum tepat. Jangan beri alasan bagi grup Xingwu untuk memicu keributan. Lin Tian, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Kapten, terima kasih sudah membantuku tadi. Jangan berterima kasih. Justru akulah yang harus minta maaf padamu. Kalian adalah rakyat kerajaan Dayan. Dan melindungi kalian adalah tugas mutlak kami di Departemen Militer. Bagi mereka yang berniat menyakiti kalian, seharusnya kami bisa bertindak lebih tegas. Hanya saja, situasi saat ini sedang sangat sulit. Grup Xingwu semakin merajalela dan tak terkendali. Di luar sana, banyak penari bintang kuat yang terus mengincar kita. Sedangkan di dalam, grup seperti Starbase terus menyebarkan budaya lemah, yang perlahan mengikis semangat juang pemuda kerajaan Dayan. Aku mengerti. Keluargaku juga menjadi korban kekejaman grup Xingwu. Oh iya, Kapten. Barang yang ingin Anda berikan itu. Apa? Sebentar lagi sampai, lihat di depan, di dalam kotak itu. Itulah hadiah yang kami siapkan untukmu. Pedang ini bernama Tianling. Ditempa dari logam inskripsi yang sangat langka. Dirancang khusus oleh ahli penempat terbaik kerajaan Dayan. Ditambah dengan inti kristal es di dalam gagangnya. Bukan hanya mampu memicu ledakan energi. Pedang inskripsi kelas S yang legendaris ini, Tianling, sekarang resmi menjadi milikmu. Pedang ini untukku, tapi kenapa? Karena dari semua peserta pelatihan, hanya kau satu-satunya yang berpeluang menembus 5 besar nasional. Dan yang paling penting, kau tidak punya kaitan apapun dengan grup Xingwu. Awalnya kami mengira perwakilan untuk kompetisi tari global kategori remaja. Yang terpilih dari seleksi ini hanyalah pion-pion yang ditanam oleh grup Xingwu. Tapi kehadiranmu memberikan kami harapan baru.
Kami butuh seseorang yang benar-benar mewakili jiwa Dayan. Untuk bersinar di panggung kompetisi tari nasional nanti. Meski teknik tinjumu sangat hebat. Tapi untuk meraih kemenangan di tingkat global. Hanya mengandalkan tangan kosong saja tidak akan cukup. Jangan menolak, ambillah. Semoga pedang ini bisa membantumu di jalan yang akan kau tempuh. Terima kasih atas bantuannya. Aku berjanji akan berusaha sekuat tenaga, dan tidak akan mempermalukan tugas ini. Luar biasa. Pedang kelas S memang punya aura yang berbeda. Tapi, punya pedang bagus saja tidak cukup. Tanpa teknik pedang yang sepadan. Pedang ini hanya akan menjadi pajangan yang sia-sia. Tunggu, bukankah aku masih menyimpan buku? Teknik pedang pemburu petir. Teknik pedang pemburu petir tingkat tinggi 5G dapat dipersonifikasi. Wujud personifikasi, Xiao Lei Qingyin. Peringatan, Xiao Lei Qingyin memiliki sifat sangat membenci laki-laki. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia haus akan kekuatan pria yang bisa menaklukkannya. Peringatan, Lei Qingyin sangat agresif terhadap pria. Dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Harap berhati-hati saat memanggilnya. Dulu, saat aku memanggil Lei Qingyin, aku benar-benar dihancurkan olehnya. Bahkan nyaris mati di tangannya. Tapi sekarang, aku bukan lagi pecundang yang dulu. Sistem, panggil dia. Pria brengsek, terakhir kali kau berhasil lolos. Dan sekarang kau berani memancing amarahku lagi. Mau mati? Hah? Bukankah ini karena aku merindukanmu? Sayang, sehari saja tidak melihatmu. Rasanya lebih menyiksa daripada kematian. Menjijikan. Kotor. Bagaimana mungkin dalam beberapa hari saja? Si brengsek ini bisa menjadi sekuat ini. Nona CEO, apa cuma segini saja tenagamu? Kau. Nona CEO, bagaimana rasanya? Tingkat kesukaan Lei Qingyin meningkat menjadi 30. Ilmu pedang pemburu petir. Telah mencapai tingkat ketiga. Kemampuan teknik pedang meningkat pesat. Gila. Tingkat kesukaannya malah naik. Wanita ini benar-benar punya selera yang aneh. Lepaskan aku. Kau yakin ingin kulepaskan? Atau jangan-jangan kau lebih menginginkan yang ini? Sial. Tinju bajingan ini kuat sekali. Tingkat kesukaan Lei Qingyin meningkat menjadi 60. Ilmu pedang pemburu petir mencapai tingkat ke-6. Kemampuan teknik pedang meningkat drastis. Hanya dengan satu serangan, dia menghabisi semua petarung elit grup Xingwu. Itu teknik tingkat tinggi milik keluarga Jiangnan. Pedang petir 9 langit. Bagaimana mungkin Lin Tian menguasai teknik itu? Tidak, bukan sekadar menguasai. Pedangnya menyatu dengan angin. Seolah mampu mengguncang langit dan bumi. Ini sudah jelas. Pedang petir 9 langit telah mencapai ranah kesempurnaan agung. Kesempurnaan agung, di usia 18 tahun dia menguasai teknik sesulit itu. Hingga ke level puncak. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sebenarnya berapa banyak kartu as yang masih disembunyikan Lin Tian? Menghabisi orang-orang ini. Seharusnya sudah cukup untuk masuk 5 besar. Dan mendapatkan kuota itu. Tapi, biar lebih aman. Mari kita, pemanasan, sedikit lagi.
Babak penyisihan berakhir, pengumuman hasil dimulai. Peringkat keempat dan kelima dalam penyisihan kali ini memiliki skor yang sama. Masing-masing dari mereka berhasil menumbangkan 10 rekan setim. Peringkat ketiga, menyingkirkan 25 orang. Peringkat kedua, melibas 46 lawan. Dan untuk sang juara pertama, sang pemuncak klasemen, dengan total kemenangan 285 orang. Juara pertama kita, yang akan mewakili keagungan negara yang di ajang turnamen dansa global. Kandidat utama di kategori remaja adalah dari Akademi Dansa Kedua Yuncheng, Lin Tian. Hanya dalam waktu kurang dari seminggu, aku yang dulunya pecundang di kelas, melesat jauh, hingga menjadi kandidat unggulan di pelatihan nasional ini. Sekarang, aku bahkan sudah menguasai tinju roh 9 macan, teknik penguat tubuh baja hitam, dan langkah bayangan. Ketiganya sudah mencapai level sempurna. Bahkan, teknik legendaris tingkat tinggi, pedang petir 9 langit pun sudah kukuasai sepenuhnya. Ditambah lagi, pedang legendaris kelas S, Ling Tian, ada di tanganku. Semua yang terjadi belakangan ini benar-benar terasa seperti mimpi. Tapi, kemampuan yang kudapat dari sistem ini, rasanya masih belum menyatu sempurna dengan tubuhku. Masih terasa seperti kekuatan pinjaman. Di sisa waktu pelatihan ini, aku harus memantapkan kembali semua teknik ini. Akan kulatih lagi sampai benar-benar meresap. Pelatihan nasional tahun ini resmi berakhir. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap seleksi eliminasi untuk memperebutkan tiket ke turnamen dansa global. Aturan eliminasinya sangat sederhana. 5 menit dari sekarang, kalian bebas bergerak dan melakukan apa saja. Di dalam hutan ini, kalian boleh menyerang siapapun lawannya. Pada akhirnya, 5 orang dengan jumlah kemenangan terbanyak akan lolos ke turnamen dansa global. Pertempuran bebas, menarik juga. Pertarungan tanpa aturan seperti ini pasti akan memakan korban jiwa, kan? Sebagai seorang petarung, luka dan kematian itu sudah biasa. Kalau takut, mending pulang saja. Majulah, saatnya membuktikan hasil latihanku selama 2 bulan terakhir. Kapten, menurutmu apa Lin Tian bisa lolos? Seharusnya, dengan kekuatannya saat ini, dia punya peluang besar untuk masuk 5 besar. Tapi masalahnya, lawan-lawannya adalah didikan langsung dari grup Stardance, kan? Bagus. Setelah bentrokan kemarin, grup Xingwu resmi menjadikan Ling Tian sebagai target utama mereka. Di babak penyisihan ini, semua murid yang bernaung di bawah grup Xingwu pasti akan bersekongkol untuk menghabisi Ling Tian. Lalu bagaimana? Ini benar-benar tidak adil bagi Ling Tian. Grup Xingwu sudah merekrut banyak jenius tingkat atas, yang kekuatannya tidak kalah dari Huang Yaoqing. Jika mereka semua menyerang Ling Tian bersamaan, nyawanya benar-benar berada dalam bahaya besar. Kapten, kita harus menolong Ling Tian. Tapi kita sudah diperingatkan dengan keras. Dilarang mencampuri urusan babak penyisihan. Biar aku saja yang turun tangan. Ling Tian adalah harapan yang sudah lama kita nantikan. Demi negeri ini, meski harus kehilangan jabatan sekalipun, aku akan memastikan dia lolos ke kompetisi global. Aku akan ikut bersamamu. Babak penyisihan nasional resmi dimulai sekarang. Anjing-anjing grup Xingwu. Ya, kebetulan sekali. Dasar bodoh. Dari sekian banyak orang, kenapa kau malah cari mati dengan grup Xingwu? Setelah menyinggung grup Xingwu, mati di tangan kami adalah sebuah anugerah bagimu. Bocah, sejak kau berani memancing amarah mereka, nasibmu sudah ditentukan. Oh, ya, begitukah? Jangan banyak bicara, cepat habisi dia. Kapten, ayo bergerak.
Tunggu. Ada yang tidak beres. Tunggu apa lagi? Kalau tidak cepat, Ling Tian akan. Ini adalah pedang petir 9 langit. Ini teknik tingkat tinggi yang legendaris. Pedang petir 9 langit. Hanya dengan satu serangan, semua petarung elit grup Singu tumbang. Teknik rahasia milik keluarga Jiangnan. Pedang petir 9 langit. Bagaimana mungkin Ling Tian bisa menguasainya? Bukan sekadar menguasai. Lihat aura pedangnya. Langit dan bumi seolah bergetar. Ini jelas teknik pedang petir 9 langit, yang sudah mencapai tingkat sempurna. Tingkat sempurna, di usia 18 tahun. Dia melatih teknik sesulit itu hingga ke puncak. Ini benar-benar di luar nalar. Sebenarnya, berapa banyak lagi kartu as yang disembunyikan Ling Tian? Setelah menumbangkan orang-orang ini, seharusnya ini sudah cukup untuk menembus 5 besar. Dan mengamankan 1 tiket, kan? Tapi, biar lebih pasti lagi. Sepertinya aku harus sedikit pemanasan lagi. Babak kualifikasi berakhir. Saatnya pengumuman hasil. Peringkat keempat dan kelima memiliki skor yang sama. Masing-masing mengalahkan 10 lawan. Peringkat ketiga berhasil menumbangkan 25 lawan. Peringkat kedua mengalahkan 46 lawan. Dan untuk peringkat pertama, juara pertama kita, dengan total lawan yang dikalahkan sebanyak 285 orang. Sang juara, yang akan mewakili kerajaan Yan di turnamen bela diri global. Kategori remaja sebagai unggulan utama adalah dari Akademi Bela Diri kedua kota Yun Lin Tian. Sang juara, yang akan mewakili kerajaan Yan di turnamen bela diri global. Kategori remaja sebagai unggulan utama adalah dari Akademi Bela Diri kedua kota Yun Lin Tian. Bukankah itu Ling Tian dari sekolah kita? Juara 1 kualifikasi nasional. Perwakilan utama kerajaan Yan di kancah dunia. Gila, keren banget. Ling Tian benar-benar jadi bintang besar sekarang. Dia sudah selevel idola papan atas. Ling Tian, bintang besar. Kenapa dia bisa sehebat itu? Bukannya Lin Yinging di kelas kita itu adiknya Ling Tian. Minta dia mintain tanda tangan dong. Kamu belum dengar ya? Mustahil. Katanya, waktu di arena pertandingan dulu, dia malah menyumpahi kakaknya sendiri supaya mati. Jahat banget sih jadi orang. Serius? Masa sih? Lalu, Ling Tian itu siapa sebenarnya? Pantas saja Lin Tian memutuskan hubungan dengannya. Apa? Apa aku benar-benar sudah keterlaluan? Kak Zhao Kun, kakak lihat berita di TV tadi. Si brengsek Lin Tian itu pasti pakai trik kotor atau semacamnya. Sampai-sampai dia bisa jadi terkenal begitu. Jangan bicara sembarangan. Lin Tian itu kebanggaan sekolah kita sekarang. Masa depannya sudah pasti cerah. Keluarga Zhao ingin tetap eksis di kota Yun.
Dan masa depan kami bergantung pada sikapnya. Dasar perempuan bodoh, jauh-jauh dariku. Jangan seret aku ke dalam masalahmu. Mana mungkin? Ah, sakit. Terima kasih ya, Kak, sudah menjaga saya selama ini. Begitu kau melangkah keluar dari sini, masa bersenang-senangmu berakhir. Selanjutnya, lawan yang akan kau hadapi adalah para petarung elit dari seluruh dunia. Ingat, jangan lengah sedikit pun. Berikan segalanya. Tenang saja, Kak Yo. Demi negara kita, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Ling Tian, selama ini kau benar-benar tak henti-hentinya membuat kami takjub. Aku harap kau bisa bertahan sampai akhir dan berdiri di panggung tertinggi itu. Tapi yang terpenting, kau harus pulang dengan selamat. Kau masih sangat muda. Masa depanmu masih sangat panjang. Aku mengerti, Kak Xuanglan. Sudahlah, pergilah sekarang. Saat kau pulang membawa kemenangan, kami akan menyambutmu dengan pesta besar. Hei, Ling Tian, tunggu sebentar. Huang Yaoqing, taruhan antara kau dan Ling Tian sudah berakhir. Jangan coba-coba cari gara-gara lagi. Jangan tegang begitu, aku kesini bukan untuk ribut. Aku datang untuk menepati janjiku. Ini adalah kitab rahasia bela diri tingkat tinggi. Yang kalah kutaruhkan padamu. Tak kusangka, kau benar-benar menepati ucapanmu. Keluarga Huang tidak pernah menjilat ludah sendiri. Sekarang grup Xinwu sudah menetapkanku sebagai musuh bebuyutan mereka. Kau berani terang-terangan memberiku kitab ini. Apa kau tidak takut kena masalah? Masa bodoh. Kalau mereka memang ingin menghancurkanku, mereka pasti akan mencari-cari alasan. Lagi pula, aku tidak pernah sudi memihak pada grup Xinwu. Jika bukan karena keluargaku diancam oleh mereka, aku tidak akan sudi menjadi pesuruh mereka. Intinya, karena kau sudah mendapatkan tiket itu, berjuanglah yang benar. Jangan permalukan nama negara kita. Siapa sangka, ternyata Huang Yaoqing masih punya harga diri sebagai petarung. Seminggu lagi, kita akan segera berangkat menuju lokasi turnamen bela diri dunia. Sampai saat itu tiba, tetaplah berada di hotel. Jangan pergi jauh-jauh. Pegunungan di sekitar hotel ini sering dihuni monster raksasa, sangat berbahaya. Jangan pernah masuk terlalu dalam. Mengerti? Lebih baik aku lihat dulu kitab bela diri tingkat tinggi ini. Seberapa hebat wujud gadisnya nanti. Mendeteksi senjata, kitab dewa darah kupu-kupu. Dapat diubah menjadi putri vampir, Vivian. Mendeteksi senjata, kitab dewa darah kupu-kupu. Dapat diubah menjadi putri vampir, Vivian. Putri vampir, Vivian. Usia, 999 tahun. Tinggi, 168 cm. Berat, 48 kg. Poin kesukaan saat ini, 0. Peringatan, Vivian dalam kondisi sangat lapar. Membutuhkan asupan darah dalam jumlah besar. Peringatan, poin kesukaan terlalu rendah. Memanggil Vivian secara paksa dapat menyebabkan subjek hilang kendali. Tetap panggil Putri Vampir, Vivian. Kalau dipanggil paksa, dia bisa lepas kendali. Terakhir kali peringatan ini muncul, Lei Qingyin hampir saja menebas leherku sampai mati. Putri Vampir dari kitab bela diri tingkat tinggi ini pasti jauh lebih kuat dari CEO wanita itu. Apa sebaiknya aku main aman saja, kultivasi dulu, naikkan poin kesukaannya, baru kemudian kupanggil. Tapi kitab tingkat tinggi ini sangat rumit. Tak mungkin bisa dikuasai hanya dalam beberapa hari. Turnamen bela diri global sudah dekat. Aku harus bertaruh. Baru bertemu langsung menyerang. Kau benar-benar tidak sopan, ya?
见面就咬，你还真不客气啊！薇薇安好感度提升至1，薇薇安好感度提升至2。薇薇安 Tunggu, 好感度 poin kesukaannya mulai naik. 等等，好感度在提升。 Benar juga, sistem bilang. Dia sedang dalam kondisi sangat lapar. Dan butuh banyak darah segar. Artinya, dengan membiarkannya mengisap darahku, poin kesukaannya akan meningkat. Lagi pula, energi darah seorang petarung sangat melimpah. Kemampuan regenerasi darahku juga cepat. Kalau begitu, biarkan saja dia mengisapnya. Setidaknya, agar poin kesukaannya naik dengan cepat.薇薇安好感度提升至4，薇薇安好感度提升至5， Hei, masih belum cukup, sial. 薇薇安好感度提升至6。喂，还没吸够吗？该死！ Aku kehilangan terlalu banyak darah. Tubuhku mulai terasa lemas dan sulit digerakkan. Dulu aku hampir mati ditebas senjataku sendiri. Masa sekarang aku harus mati karena kehabisan darah? 薇薇安好感度提升至10，喋血神功修为提升至入门，体魄大幅度提升。 Tadi itu. Apa aku baru saja mengisap darahmu? 我刚刚是在吸你的血吗？ Menurutmu, aku hampir kering gara-gara kau. Terima kasih atas hidangannya. 多谢款待。 Tapi, 那个， aku belum kenyang. 我还没吃饱，还能 Boleh minta tambah lagi. Terima kasih atas hidangannya. 那个 Tapi, 我还没 aku belum kenyang. Boleh nambah lagi. Lagi. Kau benar-benar ingin menghisapku sampai mati, ya? Gak bakal berhenti sebelum aku mampus. Memangnya kau tidak suka darahmu kuhisap? Ya iyalah, mana ada orang yang suka. 自己身上的汁被吸走，谁 Cairannya dikuras habis begini. Kalau tidak suka, hisap balik saja punyaku. 你来吸回去好了。 Sudahlah, lupakan. Malas berdebat denganmu. Meski dihisap begini rasanya sakit dan berisiko. Tapi peningkatan afinitas yang kudapat, hasilnya benar-benar sepadan. Baru mencapai tahap awal teknik darah ini saja. Kekuatanku sudah meningkat drastis. Fisikku terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan hampir menembus batas ranah ini. Kalau bisa naik sedikit lagi. Ah, aku tahu, sama seperti sebelumnya. Aku bisa minta bantuan para gadis senjata yang lain. Untuk menaikkan tingkat kesukaan Vivian. Sistem, panggil semua gadis senjata sekarang. Kak Lintian. Tengah malam begini, ada apa memanggil kami? Benar, Tuan. 有什么事？ Apa ada sesuatu yang mendesak? Adik kecil, 不会是 jangan-jangan kau punya pikiran kotor ya? Hieh. Aku tidak akan membiarkanmu macam-macamnya. Para cantik, aku memanggil kalian ke sini. 几位美女，这次我请你们出来， Sebenarnya, aku ingin minta tolong. 其实是想请 Sedikit darah kalian. Jadi begini. "大概就是这样。 Mulai sekarang, Vivian akan jadi saudari kalian juga. Agar dia tidak kelaparan. Dan agar aku bisa jadi lebih kuat. Bolehkan kalau kalian berbagi sedikit darah? Walah, kalau itu sih aku tidak keberatan, Tuan. Tapi, 会很疼吧？ tidak bakal sakit, kan? Kukira Kak Lintian mau melakukan hal-hal mesum lagi. Kalau adik kecil yang minta, kakak mana mungkin bisa menolak? Karena kau sudah memohon padaku. Baiklah, akan kuturuti maumu. Bagus. Waktunya makan, Vivian. Tapi ingat, jangan serakah. Hisap sedikit-sedikit saja dari mereka. Kalau begitu. Selamat makan.
Pelan. Pelan-pelan saja. Bagaimana, Kak Ningbing? Apa rasanya sakit? Gak kok, 不会， malah rasanya agak geli. Ah, rasanya sangat nikmat. Sistem, afinitas Vivian meningkat menjadi 20. Sistem, kultivasi teknik dewa darah kupu-kupu mencapai tingkat kedua. Sistem, ketahanan fisik meningkat pesat. Manis sekali, dingin, dan sangat lezat. Saatnya mencicipi mangsa berikutnya. Sistem, afinitas Vivian meningkat menjadi 30. Sistem, afinitas Vivian meningkat menjadi 40. Sistem, afinitas Vivian meningkat menjadi 50. Sistem, kultivasi teknik dewa darah kupu-kupu mencapai tingkat kelima. Sistem, kekuatan fisik melonjak drastis. Ini, aku berhasil menerobos lagi. 又突破了。 Fisikku melampaui ranah meridian. Dan kini mencapai ranah transformasi Ki. Mulai saat ini, aku resmi melangkah masuk ke jajaran pendekar kelas dunia. Dan luar biasanya, ini baru efek dari teknik dewa darah kupu-kupu tingkat kelima. Teknik ini benar-benar ilmu bela diri tingkat tinggi yang mengerikan. Sekarang, energi mereka berempat sudah hampir habis kuhisap. Di mana lagi aku bisa mencari darah segar untuk terus meningkatkan teknik ini? Di pegunungan sekitar hotel ini, kabarnya sering muncul monster buas raksasa. Sangat berbahaya, jangan pernah masuk terlalu dalam. Tunggu, bukankah monster-monster di gunung itu hanyalah sumber energi besar yang sedang berjalan? Dengan kekuatanku di ranah transformasi Ki saat ini, ditambah dengan kesempurnaan pedang petir 9 langit, menjelajahi gunung ini seharusnya bukan masalah besar. Bagus. Aku sudah menunggumu sedari tadi. Cuma segini kemampuanmu, Vivian. Keluarlah, saatnya makan malam. Ini, enak sekali. Bahkan untuk urusan darah pun kau masih pilih-pilih. Kalau ini tidak enak, lalu apa yang enak? 4 gadis tadi jauh lebih lezat. Tapi yang paling nikmat adalah dirimu. Jangan menggodaku, Tuan Putri. Makan saja apa yang ada. Besok, aku akan makan banyak kurma merah untuk menambah darah. Baru setelah itu kau boleh menghisapku lagi. Janji, ya. Iya, sudah, cepat habiskan. Sistem, afinitas Vivian meningkat menjadi 60. Sistem, kultivasi teknik dewa darah kupu-kupu mencapai tingkat ke-6. Sistem, kekuatan fisik meningkat drastis. Fisikku terasa jauh lebih kuat lagi. Jika terus begini, aku hanya butuh berburu beberapa monster lagi. Tunggu, ini aura monster tingkat tinggi. Biarkan mereka saling bunuh, aku akan menjadi orang ketiga yang memetik hasilnya. Kebetulan sekali, 2 monster tingkat tinggi itu mulai menunjukkan kelemahannya. Saat yang tepat bagiku untuk beraksi. Kalau harus berhadapan langsung. Jujur saja, aku akan kesulitan jika harus melawan 2 monster tingkat tinggi ini sendirian.
Vivian, keluar, waktunya makan besar. Rasanya lumayan juga, ya. Favorabilitas Vivian meningkat menjadi 70. Favorabilitas Vivian meningkat menjadi 85. Favorabilitas Vivian meningkat menjadi 100. Teknik Dewa Darah mencapai tahap sempurna. Kekuatan meningkat drastis melampaui batas. Gila. Aku berhasil terobosan lagi dan lagi. Jadi ini kekuatan di atas ranah lukis jiwa. Kekuatan dari seorang ahli ranah kondensasi roh. Pendekar di ranah kondensasi roh. Sudah bisa dibilang berada di kasta tertinggi di dunia ini. Dengan kekuatan sebesar ini. Ikut turnamen bela diri global kategori remaja. Bukankah itu sama saja seperti orang dewasa yang menindas anak kecil? Jelas-jelas kau yang menendang barang-barangku. Kenapa malah kau yang memaki? Memaki saja tidak cukup, kalian pria negerian. Tak lebih dari sekumpulan pecundang yang lebih rendah dari anjing. Aku masih sudi membuang ludah untuk menghina kalian. Seharusnya kalian merasa terhormat. Beraninya kau menghina negerian di depan umum. Jangan keterlaluannya. Keterlaluan, memangnya kau bisa apa? Dasar babian yang cuma bisa omong besar. Tutup mulutmu. Kalian lihat sendiri, dia yang menyerangku duluan. Aku hanya membela diri. Lihat ini, babi-babian ini benar-benar sampah yang tak berguna. Aku membunuh pendekar kalian tepat di depan mata kalian. Tapi tak ada satupun dari kalian yang berani berkutik. Bahkan untuk kentut pun kalian tidak berani. Hanya bisa berdiri menonton seperti pengecut. Benar-benar kumpulan pecundang sejati. Jangan gegabah, orang itu adalah ahli ranah lukis jiwa. Peringkat 50 besar di seluruh negeri dongeng. Dia adalah peserta tim utama yang dikirim dongeng untuk mengikuti turnamen bela diri global. Kalian yang berada di kategori remaja. Jelas bukan tandingannya, level kalian berbeda jauh. Dia sengaja memprovokasi. Dan melukai orang, tujuannya hanya untuk memancing amarah anak muda yang darahnya masih panas seperti kalian. Jadi, kita biarkan saja dia membantai saudara-saudara kita begitu saja. Lalu melenggang pergi tanpa dosa. Staf turnamen bela diri dunia akan datang untuk membereskan kekacauan ini. Jadi kau tidak perlu ikut campur. Di dalam kepanitiaan turnamen ini, penuh dengan kaki tangan grup Xingwu. Dan mereka punya hubungan gelap dengan negara dongeng. Mengharap keadilan dari mereka, itu cuma mimpi. Bocah, kau mau jadi pahlawan, ya? Kau bosan hidup, hah? Sejak kapan bocah ini ada di sana? Orang-orang kerajaan Dayan memang bodoh. Datang jauh-jauh hanya untuk menyerahkan nyawa. Bocah ingusan ini berani menantang Yamamoto Ganjun. Kepalanya pasti akan hancur berkeping-keping. Yamamoto itu petarung tingkat Huaki. Bocah itu benar-benar tidak tahu diri.
Petarung tingkat Huaki. 很强吗？ Memangnya sekuat apa? Kau. 你是你， Kau di ranah Ningshen. Bagaimana Mung? 这怎么可？ Xuangzi, kau. 你做什么？ Apa yang kau lakukan? Kenapa kalian kaget begitu? Aku hanya melakukan hal yang sama seperti dia tadi. Kalian lihat sendiri, dia yang menyerangku duluan. 扑过来的。我只 Aku hanya membela diri. 大眼砸碎。 Akan kubunuh kau, akan kuhabisi seluruh keluargamu. Semua wanita di rumahmu akan kujadikan. Tunggu apa lagi? Cepat seret sampah ini keluar. 叫人给他抬走。别误 Jangan biarkan dia mengotori tempat ini. Ayo pergi, ketua. 快开始。 Pertandingannya akan segera dimulai. Turnamen bela diri dunia tahun ini resmi dibuka. 正式开始。 Pertandingan yang akan berlangsung hari ini adalah kategori remaja. 少年组。 Para peserta yang hadir adalah 选手是来自 siswa SMA terkuat dari seluruh penjuru dunia. Bibit-bibit unggul yang memiliki potensi paling luar biasa di dunia bela diri. Kejutan dan pertarungan sengit seperti apa 究竟能给我们带来 yang akan ditunjukkan oleh para ksatria muda ini? Para penonton di seluruh dunia. Mari kita saksikan bersama. Pertandingan pertama, Lintian dari Kerajaan Dayan versus Ayehe dari negara Putuo. 结合。 对决开始。 Sial, apa yang terjadi? Sudah selesai? Aku bahkan tidak sempat melihatnya. Hanya dengan satu pukulan. Dia mengalahkan Ayehe yang kuat itu. Ini tidak mungkin. Sejak kapan negeri yang punya pendatang baru semengerikan ini? Kudengar dia memang menonjol saat pelatihan nasional. Tapi aku tidak menyangka. Kekuatannya sudah mencapai tahap yang benar-benar di luar nalar. Mungkinkah ini pertanda 我大言的国运， kejayaan negeri Yan akan segera kembali? Babak pertama, pemenangnya adalah Lingtian dari negeri Yan. Pertandingan selanjutnya, Lingtian dari negeri Yan melawan Jakli dari negeri Maple. Selanjutnya, Lingtian dari negeri Yan melawan Loviski dari negeri Beruang Hitam. Selanjutnya, Lingtian dari negeri Yan melawan Waisan dari negeri Bulan Musim Dingin. Rumor tadi pagi itu. 上午传言说，在 Dialah Lingtian yang menghabisi Yamamoto di bandara, kan? 就是他吧？ Benar, kekuatannya memang mengerikan. 实力恐怖。看来 Sepertinya rumor itu bukan isapan jempol belaka. Baguslah, aku memang butuh lawan. 对手能给我 Untuk sekadar pemanasan. Pihak grup Shinbu pasti sudah tidak sabar 很期待看。 melihatku bertarung dengan kekuatan penuh. Pertandingan berikutnya, Lingtian dari negeri Yan melawan Cleveland dari negeri Beruang Inggris.
Lihat, Cleveland sang legenda sudah naik ke arena. Dia diakui oleh dunia sebagai siswa SMA terkuat saat ini. Kabarnya dia pernah membunuh seekor monster tingkat tinggi dengan tangan kosong. Benar-benar sadis. Cleveland, ayunkan kapakmu, habisi bocah sombong itu. Hei bocah, saat di ruang tunggu tadi, kulihat kau membawa sebuah pedang, kan? Kenapa tidak kau gunakan sekarang? Pakai pedang? Memangnya kau pantas? Aku paling benci orang yang sok hebat di depanku. Mati kau. Tubuh dewa darah kupu-kupu, lihat. Tubuh dewa darah kupu-kupu. Itu adalah teknik rahasia yang hanya bisa diaktifkan saat jurusnya sudah mencapai tahap sempurna. Begitu teknik itu aktif, dalam waktu singkat, kekuatan fisiknya akan meningkat berkali-kali lipat. Tekanan ini sepertinya sudah hampir menyentuh batas ranah penenang jiwa. Kapak iblis pembelah langit, hancurlah. Gawat, teknik itu. Dewa Iblis telah bangkit. Ini teknik bela diri tingkat tinggi. Kekuatan penuh dari jurus kapak Dewa Iblis yang sudah mencapai tahap sempurna. Ling Tian benar-benar dalam masalah besar. Cleveland belum pernah kalah sekalipun sejak kemunculannya. Bahkan petarung elit dari negara Alang pun banyak yang tumbang di tangan jurus pembelah langit miliknya ini. Grup Star Marshal bahkan sudah mempersiapkannya sebagai pilar utama masa depan mereka. Mana mungkin dia bisa dikalahkan oleh bocah sombong dari negeri antah berantah itu. Akhirnya, ada yang bisa membungkam mulut besar orangnya itu. Habisi dia sekarang juga. Bunuh dia, penggal kepalanya. Balaskan dendam Yamamoto Gaojun dari negara dongeng kami. Jadi, cuma segini kemampuanmu. Kalau begitu, sampai di sini saja. Siswa SMA terkuat yang katanya tak terkalahkan itu. Ternyata cuma omong kosong. Hanya dengan satu serangan. Cuma satu serangan, Ling Tian menghempaskannya ke tanah. Seperti anjing mati. Sial, sebenarnya siapa Ling Tian ini? Apa dia benar-benar cuma anak SMA? Ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang mustahil. Aku akui, selama beberapa dekade terakhir, kekuatan bela diri negara Alang memang mendominasi dunia. Tapi sekarang, masa depan Great Tian baru saja dimulai. Pemenang pertandingan ini adalah Ling Tian, turnamen bela diri global tahun ini, kategori remaja. Peserta dari negara Great Tian, Ling Tian, dengan rekor sempurna 13 kemenangan tanpa kalah, berhasil meraih gelar juara dunia. Sang juara sejati. Dia benar-benar menang, luar biasa, Ling Tian. Setelah lebih dari 50 tahun, akhirnya negara Great Tian kita kembali merebut tahta juara di panggung turnamen bela diri dunia ini. Dan juaranya adalah murid dari sekolah kita sendiri. Benar-benar tidak bisa dipercayai.
Dia menyapu bersih semua jenius dunia dengan kekuatan mutlak. Ling Tian benar-benar pahlawan bangsa kita. Pahlawan apanya? Dia itu cuma sampah. Dia pasti pakai cara licik dan menipu. Untuk bisa jadi juara. Buka mata kalian lebar-lebar. Jangan percaya padanya. Ling Tian itu penipu besar. Semuanya cuma sandiwara. Dia bahkan tidak sebanding dengan Star Youth Squad. Sepatu kakak-kakak itu bahkan sampai. Jangan berani-berani bicara begitu tentang Kak Ling Tian. Xiao Sui, kita. Bukankah kita ini teman? Siapa juga yang mau berteman dengan Jalang? Yang sudah dibuang oleh Kak Ling Tian sepertimu. Tutup mulutmu. Lagi pula, Ling Tian sekarang adalah pahlawan bagi Grey Tian. Menghina pahlawan itu termasuk tindak kriminal. Tahu? Benar, kau cuma bicara omong kosong. Hati-hati, atau kami tidak akan tinggal diam. Ling Tian ini benar-benar ancaman besar bagi grup Singwu kita. 集团威胁很大。这个林天对我们新武集团威胁很大。 Kita tidak boleh membiarkan Grey Tian bangkit hanya karena kemenangan Lin Tian. Katakan, siapa yang harus kita kirim untuk menghabisi Lin Tian? Sepertinya si anjing hitam sudah kembali. Kau mau mengirim anjing hitam? Kau benar-benar kejam juga ya. Naiklah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Youxian, selamat atas kemenanganmu di kejuaraan dunia. 全球冠军。 Hehe, itu cuma keberuntungan saja. Terima kasih atas bantuannya selama ini, Kak Yo. Begitu petinggi Departemen Militer mendengar kabarnya, mereka langsung mengutusku ke sini 派我赶来， untuk memberimu sebuah kejutan. Kejutan? Kejutan apa? 什么惊喜？ Lihat saja nanti. 看就行了。 Nah, kita sampai. Seni bela diri Suantian. Satu-satunya teknik tingkat Pak Erles yang dimiliki Departemen Militer kita. Dan sekarang, teknik ini akan diwariskan kepadamu. 授给你了。 Mendeteksi teknik yang bisa dipersonifikasi, teknik Suantian tingkat Pak Erles. Dapat dipersonifikasi menjadi peri pedang bergaun putih, Shin. Ini, teknik tingkat Pak Erles.